Itu sih salah satu kelebihannya e-wallet, jadinya kita bisa bayar apapun, ngelakuin apapun yang tadinya mungkin harus datang ke tempatnya, harus di jam berapa. Nih kita bisa langsung lebih instan pakai HP Pakai HP kita. ya. Banyak rame soal AI gitu ya. Soal AI, terus beberapa tahun kebelakang itu soal AR, VR gitu ya. Pokoknya semuanya virtual reality, augmented reality sekarang lagi marak-maraknya lah gitu. Nah itu kita juga mau coba istilahnya kita mau utilize apa yang ada di luar ini kayak AI itu bisa dipakai di ekosistem kita. Karena melihat salah satu prospek bidang teknologi ini berkembangnya pesat, jadi emang juga punya minat ke bidang ini. Jadi belajarnya pun excited lah gitu. Kalau mau belajar di bidang tech industry kayak gini sangat-sangat sekarang itu potensinya dan possibility sangat besar sih. Sit back, relax, and tune in. Hai, welcome back di Technology, Journey Beyond Technology, podcast teknologi dari Jito Academy yang membahas tentang perkembangan teknologi di Indonesia maupun di luar Indonesia pastinya. Nah, bersama saya Dina yang akan menjadi host pada episode kali ini, yang akan membahas soal evolusi dompet digital. Nah, pasti kalian udah familiar banget nih sama dompet digital atau biasa disebut e-wallet ya. Apalagi setelah pandemi kan, pasti semua transaksi sekarang cashless namanya. Bisa scan kris, bisa transfer juga. Nah, itu pakai e-wallet. Nah, Dina nggak sendirian nih. Pada episode kali ini, Dina juga ditemanin sama seorang pakar kali bisa dibilang ya, yang dia tuh udah ngerti banget deh, ngelotok banget tuh di otaknya soal e-wallet ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Fakran dari Dana sebagai produk analis ya Mas ya? Iya betul. Oke, Mas Fakran mungkin bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman kita di rumah. Oke. Ya halo semuanya, salam kenal. Nama aku Farhanullah Amril, sekarang jadi produk analis di Dana Indonesia. Oke, mungkin Mas Farhan bisa nggak sih jelasin ke teman-teman di rumah apa sih pekerjaan seorang produk analis? Nah, jadi produk analis itu mungkin kalau dari teman-teman lebih familiar sama namanya produk manager gitu ya. Nah, cuman kalau untuk di Dana kita ada beberapa namanya kita bilang produk designer. One of-nya itu produk analis, dan pekerjaannya itu kita jadi konseptor dan kita jadi orang yang bertanggung jawab atas segala fitur yang kita buat di sebuah aplikasi gitu. Jadi kalau untuk di Dana ada fitur-fitur itu yang bertanggung jawab atas bikinnya fitur itu, kenapa bikin itu kita semua, si produk designer gitu. Oke, berarti istilahnya yang ngekonsep dari awal scratch banget sebuah fitur ya. Iya betul. Terus kemudian akan yang apa istilahnya nge-assign developer dong ya. Iya betul. Oke, mungkin di Dana kan ya. Di Dana udah berapa lama nih Mas? Di Dana ini udah 1,5 tahun. 1,5 tahun, udah lumayan lah ya. Mungkin bisa dijelasin gak nih Mas tentang si Dana ini apa sih? Mungkin ada yang cuman tahu namanya tapi belum tahu sebenarnya ini company apa. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu Dana itu salah satu e-wallet terbesar di Indonesia. Sekarang itu kita udah mencapai usernya 135 juta. Jadi ya udah cukup paling banyak ya di Indonesia gitu. Dan akan terus berkembang tentunya. Amin. Gitu. Dan sekarang pun di company kita sendiri itu kurang lebih ada 900 orang. Dan dari 900 orang itu kurang lebih 60%-nya itu engineer. Jadi memang fokus kita justru lebih di teknologinya sih gitu. Waduh, gila, mantap nih. Nah, buat teman-teman yang mau terjun ke dunia engineer bisa ya, Bisa langsung masuk ke Dana gitu ya. Nah, sebelum kalian daftarnya ke Dana, bootcamp dulu di situ. Oke, nah Mas, kira-kira nih dari kan Dana tadi termasuk salah satu e-wallet paling besar di Indonesia ya. Tapi mungkin bisa nggak dijelasin dulu e-wallet itu sebenarnya apa sih? Biar mungkin teman-teman yang belum terlalu familiar bisa makin paham gitu. Oke, mungkin di sini aku bakal ngomong sedikit disclaimer aja, akan bicara lebih awam gitu ya, biar teman-teman gampang cernanya, lebih paham gitu ya. Nah kalau e-wallet sendiri sebenarnya secara definisi sesimpel kita pengen mendigitalisasi si dompet. Nah sekarang kalau kita lihat nih teman-teman, emang dompet yang kita punya isinya apa aja sih gitu. Kan isinya tuh kalau dompet ada uang, terus ada mungkin uangnya dalam bentuk kartu kayak kartu debit, kartu kredit gitu kan.
dari dompet isinya yang paling penting itu tuh. Nah cuman mungkin dari teman-teman ternyata nggak cuma alat pembayaran doang, tapi ada juga namanya kartu identitas kayak KTP, SIM card, SIM gitu ya. Oke. SIM card ada di HP Iya, ya? makanya beda-beda. Nah, sama mungkin teman-teman yang mungkin senang belanja atau do any kind of lifestyle kayak mungkin nge-gym, belanja di MAP atau makan-makan, itu kan biasanya akan bikin kartu member tuh. Nah, jadi biasanya kita juga lihat, kita bilangnya kartu lifestyle gitu. Nah, jadi makanya kalau e-wallet simpelnya sih kita mau bagi ketiga kategori itu, ada alat pembayaran, ada kartu identitas, sama kartu lifestyle untuk didigitalisasikan ke HP Semua ya. Oh, tadi menarik tuh. Gym membership juga bisa di itu ya, di Dana. Udah ada berarti. Kalau di Dana sih sekarang belum ada merchant gym, tapi tidak menutup kemungkinan. Oh, I see. Sebenarnya kita tergantung kerja sama si merchantnya aja. Gitu. Oke, berarti kira-kira yang udah kerja sama-sama Dana apa aja nih, Mas? Kalau untuk kita ngomongin lifestyle ya, kalau untuk lifestyle tuh kebanyakan sih emang makanan sama fashion gitu. Jadi kalau kita belanja baju-baju fashion atau belanja makanan kayak di beberapa restoran, kalau kita pakai Dana itu ada namanya loyalty. Jadi kita bisa dapetin kartu membernya itu tuh gitu. Kartu member digitalan. Digitalnya ya. Oke, kira-kira apa tuh keuntungan loyalty di Dana? Nah, kalau loyalty ini keuntungannya jadi teman-teman kalau misalnya transaksi di merchant tersebut di toko manapun yang berhubungan pakai loyalty itu ntar akan dapat poin, dan dari poin itu kalau dikumpulin bakal mungkin bisa dapat voucher atau bisa dapat hadiah yang lain, kita nggak tahu. Cuman yang pasti cara kerjanya mirip kayak kartu member yang di dompet yang kita punya sekarang nih. Oke, berarti kayak kumpulin poin, nanti kalau udah seberapa bisa dapat apa gitu ya. Oke. Kalau misalnya kayak bayar-bayar listrik, air tuh bisa juga ya? Nah, itu juga salah satu fitur yang banyak dipakai juga di Dana nih gitu. Karena di Dana tuh salah satunya kita bisa bayar listrik, bisa bayar air, bayar berbagai tagihan lah, internet juga gitu, beli pulsa juga. Jadi sebenarnya emang fokusnya tuh nggak cuma untuk proses kirim uang, transfer, bayar beli sesuatu, tapi juga itu kita ada untuk membayar kebutuhan sehari-hari gitu. Iya sih, makanya sekarang jadinya nggak harus kayak ke tokonya ya kan. Kalau dulu kan isi token listrik aja harus beli ke toko, ke Indomaret gitu ya. Jadi sekarang udah bisa nih, kalau tiba-tiba nih tengah malam bunyi itu ke token ya kan. Nggak harus kita nunggu buka ya kan. Nah, itu sih salah satu kelebihannya e-wallet, jadinya kita bisa bayar apapun, ngelakuin apapun yang tadinya mungkin harus datang ke tempatnya, harus di jam berapa. Nih kita bisa langsung lebih instan pakai HP kita. HP ya. Oke. Nah, kalau Mas sendiri nih sebagai orang yang benar-benar terpapar langsung ya, apalagi Mas ini kan orang teknya juga gitu ya. Apa sih pendapat Mas soal perkembangan dompet digital ini? Maksudnya kan dari menurut kan mungkin kalau orang dulu kayak takut banget uang nggak ada bentuknya sekarang, cuman ada angka di HP gitu. Kalau dari Mas Farhan sendiri gimana nih menanggapinya? Nah, sebenarnya karena objektifnya e-wallet khususnya Dana sendiri itu kan dia pengen menambah inklusi keuangan masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi emang mau ngebuat masyarakat Indonesia itu lebih melek lah soal kondisi finansialnya gitu. Dan lebih lagi kita juga memberikan, makanya e-wallet ini salah satu cara biar user atau orang-orang masyarakat kita tuh tahu, oh ternyata untuk memanage keuangan gue nggak susah kok gitu. Salah satunya kalau dari Mbak Dina bilang, salah satu ketakutannya kan, oh mungkin kalau duit digital nih gimana nih, kalau duit cash kan jelas barangnya gitu ya. Nah sedangkan justru kalau duitnya digital itu akan jauh lebih aman karena kita bisa memantau nih kondisinya. Kalau terjadi apa-apa berarti kan dari let's say Mbak Dina taruh di Dana gitu ya, berarti Dana akan menjadi pihak yang menjaga apa yang Mbak Dina punya nih. Dan kita juga selain menjaga, kita juga punya kayak pelayanannya, customer service-nya, yang mana kalau Mbak Dina punya pertanyaan, punya kebutuhan apa, kita bakal bisa langsung bantu gitu. Jadi justru sebenarnya ketika kita digitalisasikan sesuatu itu akan lebih aman seharusnya gitu. Apalagi ditambah kalau di Dana, apalagi tiap transaksi gitu ya, ada namanya verifikasi sama autentifikasi. Jadi akan selalu diminta PIN atau OTP, atau bahkan di Dana tuh ada bahkan kita punya fitur salah satu yang quite advance itu biometric. Jadi pakai
verifikasi wajah gitu. Jadi kalau Mbak Dina tahu-tahu misal HP-nya hilang gitu ya, terus tiba-tiba ada transaksi yang suspicious nih, yang aneh gitu kan. Nah ini akan selalu dimintain nih si verifikasi ini biar duitnya nggak tiba-tiba dipakai asal dipakai gitu. Nah salah satunya tadi verifikasi wajah. Kalau verifikasi wajah ternyata mukanya nggak match sama mukanya Mbak Dina, itu nggak bakal di-approve gitu. Kalau misal nih Mas, hilang HP-nya gitu, terus akhirnya kan kita beli HP baru, tapi nomor baru juga, itu bisa nggak dialihin gitu saldonya? Itu bisa banget sih. Jadi sebenarnya emang kita kan akan mendaftarkan akun kita berdasarkan pakai nomor HP gitu ya, pakai nomor HP. Terus kita juga ntar akan kalau untuk akun yang premium atau yang verified gitu ya, itu kan akan dimasukin identitas yang lebih real lagi kayak KTP gitu, buat menjaga identitas si orang tersebut lebih real gitu. Jadi kita benar-benar tahu oh ini orangnya bukan bot atau bukan sembarangan siapa gitu. Jadi benar-benar masyarakat yang emang terverifikasi di Dukcapil gitu. Nah makanya kalau misalnya tadi HP-nya hilang terus ganti nomor HP, itu kita bisa, makanya tadi di Dana berarti kan ada pelayanan-pelayanan yang memang bisa membantu itu. Jadi misalnya akunnya Mbak Dina di freeze, yang di nomor lainnya terus kita bisa buka di nomor yang baru gitu. Itu kita bisa lakuin. Makanya bisa kita bilang lebih aman karena itu kita bisa memberikan fleksibilitas lah untuk keadaan saldonya Mbak Dina gitu. Oke, iya sih, jadi meminimalisir kehilangan uang ya. Nggak ada tuh uang-uang keselip ya kan. Karena kalau udah digital kan sampai rupiah koma-koma itu kan tetap ke track ya. Benar banget. Oke, kalau misalnya, tapi kayak kan tadi ada kita ngomongin juga soal loyalitas membership ya. Itu bisa dialihin juga, apa kita dari nol lagi nih? Setahu aku itu dia akan ke-link sama akunnya Mbak Dina. Oke, jadi nggak dari nol lagi ya. Dia akan hilang. Nah, terus tadi juga Mas Farhan bilang soal ada akun premium. Apa nih bedanya sama akun yang biasa? Nah, mungkin kalau akun yang premium sama yang biasa itu bedanya adalah kalau yang premium itu dia punya limit lebih banyak. Oke. Nah, jadi dia bisa nyimpan sampai setahu aku ya, seingat aku itu sampai 40 juta, tapi batas transaksinya itu sampai 20 juta. Oke. Gitu. Itu yang bisa dilakuin, dan juga ada beberapa fitur yang memang baru bisa dilakuin kalau kita verify ini user gitu. Oke, jadi ada beberapa fitur yang cuman bisa diakses oleh si akun premium itu ya. Kalau untuk daftar akun premiumnya juga kayaknya nggak sulit ya? Nggak sulit banget, karena kita cuma memastikan tadi KTP-nya gitu ya, dan masukin KTP itu bukan sesuatu yang menyeramkan gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat di tempat lain gitu ya, mungkin akan jadi berbahaya ketika kita mendaftarkan identitas kita ke pihak ketiga gitu. Ada pihak lain yang ya istilahnya dia nggak punya wewenang besar, tapi dia bisa pakai identitas kita gitu. Itu yang bahaya. Sedangkan kalau kita kan langsung ke Dukcapil gitu. Jadi kita nggak lewat ada perantara lagi. Oke. Gitu. Jadi kita emang khususnya e-wallet gitu ya, apalagi Dana itu bener-bener karena tadi tujuan awalnya pengen membangun inklusi keuangan untuk masyarakat Indonesia. Jadi kita kan akan long game nih. Jadi benar-benar akan membentuk sebuah tren yang baru gitu ya, kebiasaan baru yang baik gitu. Nah jadinya kita butuh banget emang membangun kepercayaan masyarakat juga. Makanya kita nggak mau main-main sama soal keamanan, security. Terus tadi kita nyimpen kalau misalnya masukin KYC premium itu KTP-nya apakah disimpan ke pihak ketiga atau gimana, itu kita nggak mau main-main. Kita benar-benar concern lah asal buat hal-hal kayak gitu. Oke, nah ini berhubungan sama security nih Mas. Kan sekarang lagi heboh banget dengan kebocoran data ya kan. Ada beberapa istilahnya bisa dibilang mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang ternyata terjadi juga kebocoran data sekian ribu gitu kan penggunanya. Kalau dari Dana kira-kira ada ini nggak sih kayak countermeasure-nya supaya security-nya lebih kuat dan maksudnya biar nggak ada kebocoran data juga? Kalau mau bilang 100% nggak ada kebocoran data, dari aku pribadi sih aku juga nggak bisa garansiin gitu ya, karena di aku pribadi sebagai orang produk aku juga megang produk yang tidak berkecimpung langsung ke how to secure the whole ecosystem gitu. Tapi apa yang bisa aku kasih tahu itu adalah karena kita tadi fokusnya di teknologi, jadi kita sebelum ngobrolin finansialnya tuh justru kita membangun infrastruktur kita dulu nih. Jadi kita emang fokusnya
ini apa yang pengen kita masukin di ekosistem kita ini benar-benar harus bisa dijaga ya gitu. Jadi security kita, teknologi untuk di bidang keamanan kita justru itu yang pertama kita pikirin duluan gitu. Jadi sebelum ada fitur-fitur lain atau sebelum ada launching teknologi baru, harus security-nya harus diinin dulu ya kalau di Dana ya. Oke, kalau dari berarti nih cara kerja e-wallet itu sendiri gimana sih Mas? Maksudnya kan gimana pun juga nih uang ya. Jadi apakah flow-nya maksudnya dari si bank ke Dana dulu terus baru ke si usernya atau gimana? Kalau kita ngomongin cara kerja paling tadi kita berdasarkan e-wallet tadi kan aku bagi jadi 3 ya. Isinya ada alat pembayarannya, terus ada identitas sama si lifestyle atau kartu member loyalty gitu. Nah, kalau kita lihat cara kerja masing-masing nih beda-beda nih. Kalau kayak si pembayaran sendiri, tadi kita tuh karena ini uang, jadi ada proses verifikasi sama autentifikasi gitu. Dan kita akan langsung kerjasama sama mungkin kalau teman-teman tahu kayak Visa, Master, dan kita juga kalau misalnya teman-teman mau langsung bayar kan makanya di Dana tuh kita bisa masukin gak cuma saldonya tapi juga bisa langsung masukin kartu debitnya, kreditnya. Jadi langsung bisa bayar pakai kartu kredit atau debit yang memang udah berhubung secara online gitu. Jadi kita bener-bener langsung kerja sama banknya juga. Contohnya kalau kayak di BCA tuh ada one click ya. Nah itu kita juga bisa udah kerja sama dan kita bisa langsung bayar pakai one click BCA juga gitu. Jadi sebenarnya kalau cara kerja pembayarannya itu tergantung kita sekarang udah coba implement dan kerja sama siapa aja gitu. Dan secara verifikasi dan autentifikasi karena tadi lewat Visa dan Master, jadi harusnya sih itu udah jauh lebih aman dan terpercaya lah gitu. Oke, kalau yang fitur kartu identitas itu udah ada? Nah kalau tadi kartu identitas sih tadi menyambung yang tadi ya. Kalau untuk mau jadi premium, nah itu kita akan nyimpen akan nge-verify si data-data KTP itu langsung ke Dukcapil gitu. Jadi kita nggak lewat tangan ketiga atau lewat pihak lain buat bener-bener memastikan ini datanya real dan data user nggak kita apa-apain gitu. Oke, tapi kita belum bisa lihat KTP kita di aplikasi Dananya ya? Bisa. Oh udah bisa? Jadi, begitu kita udah daftarin, itu ntar kita bisa lihat ada KTP digital kita gitu di dalam Dana. Oke, kayaknya abis ini aku harus daftar akun premium ya. Karena aku punya Dana, cuman aku nggak punya premiumnya. Oh harus sih. Iya, kayaknya aku harus. Abis ini aku bikin sih. Tapi aku kebetulan nih KTP aku tuh tulisannya ngeblur. Jadi kayaknya akan tertolak tuh Mas. Kira-kira gimana tuh? Itu kita harus lihat dulu sih, takutnya KTP orang lain takutnya gak. Jadi kita emang karena tadi kita juga langsung verify-nya ke Dukcapil. Jadi kita emang proses verifikasinya tuh real lah gitu. Jadi nggak bisa sembarangan ini tahu-tahu KTP-nya siapa atau namanya beda, fotonya beda. Nah itu kita benar-benar menghindari itu. Jadi kalau KTP-nya blur atau tulisan bisa jadi itu KTP orang lain gitu. Iya juga ya. Oke, berarti aku harus memperbaiki KTP ya. Kalau SIM belum bisa ya berarti ya? Kalau SIM setahu aku sekarang sih belum bisa ya. Bisa cuman nggak menutup kemungkinan. Karena kita kan tadi e-wallet ini kan tujuannya kita benar-benar pindahin apa yang ada di dompet ke HP semua kan. Jadi pada akhirnya kita nggak perlu lagi lah bawa dompet fisik. Dompet iya benar. Gitu. Jadi ya kayak SIM terus KTP itu kedepannya sih nggak menutup kemungkinan bisa kita simpan juga. Bisa ya. Oke, jadi maksudnya kalau kita tiba-tiba dihadang polisi nih ya kan, keluarin aja HP-nya tuh. Nah kalau ngomongin itu sih kita balik lagi apakah infrastruktur si negara kita sendiri juga bisa belum nih pakai SIM online gitu. Kita tetap kepacu mengikuti acuan si negara ini juga gitu. Oke, iya sih benar. Karena tapi benar sih dengan adanya e-wallet ini kita sangat terbantu ya. Karena jujur aku pernah tuh berangkat ke kantor lupa dompet semua tuh masih di rumah gitu. Tapi kayak pas keinget lupa ya udah sih, karena kan semua juga ada di HP kan. Uang sekarang nggak pegang uang cash aja kita bisa bertahan hidup ya. Iya, jadi orang akan milih daripada ketinggalan HP, daripada ketinggalan dompet, daripada ketinggalan HP mending ketinggalan dompet. Benar. Apalagi kan sekarang kayaknya dompet HP ini ada perpanjangan tangan ya. Betul. Nggak bisa lepas gitu ya. Iya. Kan justru orang sekarang siapa yang nggak megang HP gitu kan. Bahkan sampai di daerah-daerah terpencil aja juga orang kan udah banyak yang punya akses ke HP gitu. Iya, bahkan adik aku tuh masih kecil aja dia tuh udah punya e-wallet loh. Oh iya? Buat apa itu uangnya? Itu dia, ternyata dia suka check out Shopee.
Jadi dia suka pakai bayarnya daripada ke Indomaret, dia tuh bikin akun sendiri, dan karena semudah itu kan ya bikin akun ya, jadi dia bisa gitu. Cuman mungkin nggak premium ya, karena kan dia belum punya KTP dan lain sebagainya gitu. Memudahkannya adalah aku jadinya ngasih uang jajan juga nggak harus ngambil duit dulu kan ke ATM, jadi ya udah nih transfer ya kan. Mantap sih. Tapi kalau dari tadi kan Dana ini termasuk salah satu yang paling besar di Indonesia ya. Tapi ada nggak sih kira-kira yang maksudnya bisa dibilang Dana ini lebih oke lah dibandingkan yang lain gitu, kayak keunggulan Dana dibandingkan yang lain? Kalau ngomongin keunggulan, mungkin kita akan bicara juga sama kelebihan dan kelemahan e-wallet secara umum kali ya gitu. Cuma kalau untuk Dana sendiri, kita tuh yang pasti kita selalu mengedepankan tadi how user can trust our apps gitu. Jadi benar-benar trusted nih dengan cara ya kita benar-benar mengedepankan soal keamanan, terus pelayanan ke masyarakatnya juga. Jadi benar-benar masyarakat tuh benar-benar ngerasa aman lah kalau pakai si wallet ini gitu. Terus ada juga namanya tadi mungkin nyambung ke Mbak Dina bisa ngasih saldo uangnya ke adiknya, itu kita bilang friendly atau seamless lah. Jadi ya kita benar-benar untuk proses segalanya itu udah nggak perlu kesana kesini lagi, tinggal pakai Dana aja, tinggal satu e-wallet aja gitu. Itu bisa ngelakuin berbagai hal gitu. Sama yang terakhir itu accessibility. Accessibility itu ya kita benar-benar dimanapun, mau tadi misalnya mau bayar listrik, mau apa, kita benar-benar kita udah bisa bayar listrik di satu tempat, mau beli pulsa juga bisa. Jadi benar-benar semuanya tersedia di satu tempat gitu. Dan bahkan kita lagi dimanapun gitu kan, tinggal buka HP, buka Dana, kita bisa, atau e-wallet lain, kita bisa benar-benar langsung ngelakuin tagihan, pembayaran, transaksi apapun gitu. Kalau bayar apa namanya TV gitu, WiFi udah bisa belum, Mas? Internet bisa ya? Bisa. Terus kalau untuk TV juga kayaknya ada juga deh. Ada juga ya? Aku ada. Iya sih, karena emang kayak gitu daripada susah-susah ya, bingung cari di mana. Kalau misalnya udah bisa dikumpulin di satu tempat kan, kenapa enggak ya kan? Nggak cuma kayak kita istilahnya bilangnya tagihan biler gitu ya. Kita juga bisa beli atau bayar kayak Samsat. Itu terus perpanjang STNK itu juga sebenarnya kita udah ke arah sana sih gitu. Dan setahu aku untuk beberapa daerah tuh udah bisa. Jadi gak perlu ini ya untuk perpanjang STNK ya. Wah, lama-lama kita di rumah doang nih, Mas. Lama kita gak perlu keluar-keluar ya. Iya, memang tujuannya biar memudahkan kan gitu. Oke, nah kalau misalnya dalam waktu dekat nih, fitur apa yang akan segera diluncurkan oleh Dana? Kalau dalam waktu dekat ini apa yang sedang kita buat gitu ya, mungkin aku sendiri itu produk designer yang megang di bagian ads dan social engagement gitu. Jadi segala fitur yang berhubungan sama social engagement itu aku yang megang gitu. Dan yang sedang di-explore kita ini salah satunya adalah kan sekarang lagi banyak rame soal AI gitu ya. Soal AI, terus beberapa tahun ke belakang itu soal AR, VR gitu ya. Pokoknya semuanya virtual reality, augmented reality sekarang lagi marak-maraknya lah gitu. Nah itu kita juga mau coba istilahnya kita mau utilize apa yang ada di luar ini kayak AI itu bisa dipakai di ekosistem kita gitu. Jadi mungkin contohnya kalau kayak Mbak Dina nih, misalnya pakai e-wallet buat bayar tagihan gitu. Tapi ternyata kan di e-wallet tuh ada banyak ya. Ada misalnya ada fitur buat bayar yang lain atau beli yang lain. Ada banyak hal tapi ternyata Mbak Dina nggak terlalu relate gitu. Nah dari apa yang aku buat nih, dari yang rekomendasi atau yang kita utilize si AI ini bakal bisa ngasih atau nge-provide Mbak Dina itu service-service atau hal-hal yang benar-benar berkaitan sama behaviornya Mbak Dina aja gitu. Jadi istilahnya Mbak Dina cuma tertarik sama ABC, ya udah kita akan benar-benar tampilin ABC aja, nggak terlalu banyak. Ini Mbak Dina nih nggak bakal overwhelm gitu. Tapi kita juga akan bisa belajar dari behavior Mbak Dina. Oh mungkin kayaknya dengan karakter Mbak Dina, kalau kita kasih service ini, kayaknya dia tertarik nih gitu. Jadi misalnya Mbak Dina biasanya bayar listrik, bayar tagihan listrik. Sedangkan kita lihat behavior Mbak Dina, oke, dia kalau kita coba offer tagihan air, dia kayak juga tertarik. Dia ntar kita bisa, jadinya kita akan offer Mbak Dina untuk mau coba bayar air juga nggak nih gitu. Kita akan arahnya ke sana. Jadi benar-benar si e-wallet ini tuh benar-benar relate sama kehidupan
masing-masing user sehari-harinya gitu. Jadi istilahnya nggak ada fitur-fitur yang wasted juga ya. Benar. Waduh, menarik banget nih. Ini kira-kira dalam waktu dekat atau masih setahun 2 tahun? Ya kita tunggu tanggal merah lah ya. Oke, tapi ini menarik sih. Kalau AI sendiri itu setahu aku ya, dan aku adalah orang awam, itu dia yang develop itu adalah orang data. Iya apa bukan? Kalau untuk secara backgroundnya sendiri, secara teknis mungkin aku juga nggak bisa bicara banyak ya karena bukan orang yang nyemplung di bidang itu secara dalam gitu. Cuman setahu aku memang itu yang kemarin ramai kayak OpenAI itu dia kan salah satu foundernya itu orang data dari Facebook ya kalau nggak salah gitu. Jadi ya makanya emang ramai banget juga gitu. Jadi ya memang hal-hal yang berkaitan data emang sekarang juga sangat ini sih. Sekarang lagi kalau misalnya dari Mas sendiri, tapi kan berarti Mas istilahnya kerjanya benar-benar connect banget sama developer ya, engineer gitu kan. Tapi banyaknya itu ke back end, front end atau? Kalau mau ngomongin soal development proses, mungkin kalau untuk orang awam kita bilangnya fitur ini nih, jadi kita pertama kan kita akan buat fitur, kita akan bikin konsepnya, dari konsep ini kita akan coba breakdown nih, kita akan buat sedetail mungkin fitur ini tuh butuhnya apa aja sih, terus akan dibuatnya seperti apa, itu yang kita obrolin bareng. Awalnya kita akan ngobrol bareng tim ya bisnisnya, terus kita akan bicara bareng tim desainernya juga, akan dibuat seperti apa, dan juga akan bareng sama si tim developernya. Jadi dari situ kita akan ngakses bareng-bareng nih, apakah lebih banyak di back-end-nya atau dari segi tampilan dari front-end, itu tergantung dari bagaimana kita ngakses si project itu bareng-bareng. Fiturnya itu ya. Jadi nggak akan selalu bilang lebih banyak back-end-nya atau front-end-nya gitu, itu benar-benar tergantung unik sih setiap project tuh gitu. Oke, nah balik lagi ke e-wallet nih Mas. Kira-kira kelemahan, pasti kan dari tadi kita udah ngomongin kelebihannya ya. Pasti ada kelebihan, ada kelemahannya juga. Apa nih kira-kira kelemahan dari e-wallet itu? Paling kurang saldo kali ya. Itu iya sih. Ya, kalau kita ngomongin kelemahan sih mungkin secara umum yang pasti drawback atau kekurangan dari kebanyakan teknologi yang kita punya sekarang harus terhubung sama internet gitu kali ya. Oke, benar. Jadi mungkin untuk aksesibilitas masyarakat kita walaupun sekarang udah banyak yang bisa pakai internet gitu, tapi tetap kita nggak bisa menutup mata bahwa nggak semua masyarakat itu internetnya sama gitu ya. Oh, yeah. Itu dari kestabilannya atau dari kecepatannya gitu. Itu mungkin jadi salah satu challenge buat kita para e-wallet gitu. Tapi untuk Dana sendiri sebenarnya kita juga lagi explore nih, kalau untuk terjadi misalnya di tempat yang internetnya tidak terlalu kencang, nggak terlalu stabil, atau bahkan offline, itu tetap kita bisa nih ngelakuin transaksi gitu. Jadi at least untuk beberapa fitur yang memang istilahnya khusus untuk pembayaran yang paling penting kan itu tetap bisa dilakuin walaupun offline gitu. Nah cuman untuk bisa ke sana ya kita sekarang lagi explore dan ya ntar kita tunggu tanggal mainnya. Iya. Tapi iya sih. Tapi agak sebenarnya kalau misalnya bisa terjadi ya kita bisa transaksi offline, itu benar-benar sangat kayaknya powerful banget ya. Karena jadinya benar-benar definisi dompet, kita udah nggak butuh dompet fisik gitu kan, karena semua juga bisa lah di HP. Cuman ada nggak sih Mas kejadian kayak udah transaksi nih, tapi karena mungkin faktor internet dan lain sebagainya dia nyangkut di tengah gitu? Itu ada kemungkinan seperti itu bisa. Oh bisa ya. Makanya kalau kayak di Dana itu kita juga bikin beberapa kondisi, ada ketika internetnya stabil atau misalnya internetnya nggak stabil, itu kita bisa ngeprioritasin fitur mana duluan nih yang jalan lah gitu. Jadi misalnya kalau user lagi bayar, ya udah fitur lain nih bisa kita pause dulu nih biar yang bayarnya nih bisa tetap berlanjut gitu. Kalaupun misalnya pending atau berlanjut atau ke pause gitu nyangkut, kalau misalnya internetnya udah balik itu akan tetap lanjut sih gitu. Jadi harusnya nggak bermasalah. Bukan balik lagi ke si usernya ya, kayak apa gimana? Bisa jadi sebenarnya ada beberapa kondisi sih memang. Karena kan kalau sebuah kita bilangnya ya mungkin inilah situasi-situasi tertentu lah. Ada yang memang karena usernya internetnya yang nyangkut, internet yang lambat, atau justru dari servernya. Jadi tergantung
lagi di mana nih errornya. Cuman kalau untuk keberadaan si saldonya sendiri sih itu nggak akan hilang sih harusnya. Oke. Soalnya kayaknya aku pernah deh, cuman bukan di Dana ya. Waktu itu aku transaksi belum masuk di di si merchantnya, tapi di aku udah berhasil gitu. Dan itu kan panik ya. Waktu itu juga lumayan ya, ratusan ribu lah, kan lumayan ya. Tapi aku langsung hubungin ke si si e-walletnya, dan ternyata harus nunggu kayak 1 kali 24 jam gitu untuk dibalikin lagi gitu sih. Jadi tapi ya asal balik sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya udah nyangkut hilang kan PR juga ya kan. Ya makanya sih kalau kayak itu berarti kan pelayanan yang diberikan sama masing-masing e-wallet gitu ya. Itu juga jadi salah satu yang penting sih, karena gimana kita bisa mau ngelayanin komplainnya user, terus masalahnya user kita bisa dengerin pelan-pelan, kita bisa coba kasih solusi, itu bakal ngebantu ngebangun kepercayaan masyarakat juga sih buat pakai e-wallet pada akhirnya gitu. Oke, kalau misalnya di Dana sendiri tahu nggak Mas kira-kira pengguna terbanyaknya tuh kayak istilahnya di umur keberapa? Kalau di aku sih sebenarnya kita tahu kita punya megang data, cuman karena buat aku pribadi aku nggak megang datanya, jadi aku nggak tahu angkanya di berapa nih gitu. Tapi maksudnya semua kalangan tuh bisa ya punya Dana ya? Bisa banget. Nggak ada restriction? Nggak ada, bahkan kita juga idealnya tuh kita juga pengen orang tua tuh nggak sulit pakai aplikasi Dana gitu, karena kan notabene teknologi itu yang kebanyakan ya anak-anak muda atau orang-orang yang memang tech savvy gitu. Nah kita tuh justru nggak mau, kita pengennya tuh ini sesimpel mungkin bisa dipakai sama siapapun, bahkan sampai orang tua yang istilahnya dia nggak terlalu tech savvy tapi dia benar-benar ngerasa mudah untuk pakai si e-wallet ini gitu. Jadi memang secara experience kita tuh nggak mikirin ini harus dipakai sama yang tech savvy aja atau sama anak muda aja, justru nggak mau. Kita justru nyasar ke orang-orang yang makin awam, makin bener-bener masyarakat kita siapapun dari kalangan manapun tuh benar-benar bisa pakai gitu. Oke, terus balik lagi ke teknologinya ya. Kan ada beberapa aplikasi yang kayak dia tuh minimal harus entahlah kayak iOS berapa. Kalau Android itu apa ya? Ya pokoknya ada minimal itunya. Tapi kalau Dana nggak, semua HP, semua jenis merek nggak bisa. Memang ada beberapa kapabilitas OS yang perlu diberbagin gitu, tapi nggak jauh sih. Jadi misalnya kayak HP yang super jadul pun kita nggak limit banget sampai yang harus HP bagus gitu. Enggak, HP yang cukup jadul, cukup lama itu sebenarnya juga bisa sih. Oke, berarti jadi kita nggak terbatas harus pakai HP mahal juga. Iya, berarti maksudnya orang-orang maksudnya di desa mungkin yang HP-nya maksudnya ketinggalan, mungkin kalau di sini udah keluar baru tapi baru nyampe di sana ya kan, itu tetap bisa ya pakai Dana ya. Jadi kita emang ngebedain kalau untuk iOS atau Android kan dia punya OS versionnya gitu ya. Nah OS version ini kita juga udah bikin beberapa biar at least maksudnya bukan harus OS version terbaru gitu. Kita tetap perhatikan ada masyarakat yang OS versionnya masih lama, dan kita pikirin itu gitu. Jadi tetap bisa dipakai walaupun dia OS lama. Kalau di luar negeri nih Mas, pakai Dana udah bisa belum? Nah ini mungkin salah satu new feature kita juga. Seingat aku tuh di awal tahun ini atau di tahun kemarin itu kita udah bisa salah satunya di Thailand gitu. Nah, jadi kita bisa benar-benar kirim uang ke luar negeri gitu, dan kedepannya nggak cuma 1-2 negara doang, tapi akan bisa ke berbagai negara. Dan seingat aku Dana ini salah satu e-wallet atau satu-satunya e-wallet dari yang dipercaya sama Bank Indonesia juga buat nyobain fitur ini gitu. Oh, I see. Jadi bener ya. Tapi iya sih, aku waktu itu ada transaksi di aplikasi luar ya, maksudnya bukan aplikasi Indonesia. Dan dia tuh salah satu, kan biasanya kita tuh kalau orang Indonesia tuh agak susah karena dia harus punya PayPal segala macam kan. Benar. Tapi waktu itu aku iseng-iseng coba-coba, ternyata ada pilihan Dana tuh. Jadi kayak wah sangat memudahkan sih, karena kan kita jadi nggak harus bikin istilahnya akun di e-wallet lain ya maksudnya. Jadi bisa benar-benar dari Dana. Tapi kira-kira emang ada nggak sih kemungkinan Dana itu akan ke semua, kayak misalnya mungkin Amazon yang paling ini ya kan, bisa nggak pembayaran ke sana? Nggak menutup kemungkinan sih. Nah, kita benar-benar membuka opportunity dan explore lebih jauh ke sana juga gitu. Jadi benar-benar nggak harus segala hal yang sifatnya lokal gitu. Kita juga benar-benar ngembangin
bisnisnya ke lebih besar lagi. Iya kan kalau kayak gitu jadi kita lebih gampang kan, orang Indonesia biasa. Karena kita juga memang concern nggak cuma masyarakat Indonesia yang ada di dalam negeri, tapi juga yang di luar Di luar negeri benar-benar setuju sih. Oke, nah tadi kan balik lagi ya, Dana ini tadi sebenarnya pengen supaya finansial orang-orang Indonesia ini lebih melek sama finansial mereka ya kan. Nah biasanya lagi ramai banget finansial itu adalah investasi. Kira-kira di Dana itu ada nggak fitur tentang investasi ini? Nah, kalau kita ngomongin investasi, ini mungkin dari perspektif orang produk gitu ya. Kita dari awal tuh selalu belajar dan kalau melihat sesuatu itu kita akan melihat akar permasalahannya dulu. Jadi sebelum melihat kayak orang nih minat investasi nggak ya? Nah sebelum kita sampai ke sana, justru kita lihat dulu nih apakah kenapa orang harus investasi gitu. Kenapa harus investasi dan apakah dia tahu soal investasi? Nah itu kita harus tahu itunya dulu karena justru akar masalahnya bukan minat investasinya, tapi pengetahuan soal financial manajemennya sendiri gitu. Jadi makanya kita akan step back dulu nih. Kalau di Dana kita akan membuat user atau masyarakat itu paham dulu cash flow dia tuh gimana, keadaan finansial dia gimana. Kayak misalnya gue gajinya sekian gitu, terus pengeluaran gue berapa ya, terus pendapatan gue jadinya berapa ya, net profit gue akhirnya berapa nih. Dengan dia tahu gaji dia sekian, pengeluarannya sekian, dia akan tahu nih berapa yang bisa ditabung. Nah dari situ ketika masyarakat udah lebih melek, udah lebih aware sama, oh gue ternyata dengan gaji segini, pengeluaran segini, gue punya segini yang bisa ditabung gitu. Dengan itu baru kita offer deh, nih kalau lo simpan uang lo di Dana atau di e-wallet, kita juga punya fitur nih biar uang yang lo simpan itu bertambah rate-nya. Kalau di Dana sendiri tuh ada Dana emas. Jadi bisa beli emas di Dana bahkan dengan nominal yang start dari Rp100 gitu. Jadi benar-benar dari nominal kecil. Jadi istilahnya kalau mau coba investasi bisa start dari yang paling kecil gitu. Dan juga bisa beli saham, di Dana juga bisa. Bisa. Jadi benar-benar makanya kita untuk menyediakan fitur investasinya itu kita akan justru mengenalkan dulu nih fitur untuk masyarakat paham dan aware soal keadaan finansialnya dia dulu gitu. Jadi karena kan banyak orang kalau kita ngomong investasi tapi dia taunya misalnya gajinya 5 juta gitu, 5 juta di investasi kan nggak mungkin dong, dia pengeluarannya belum gitu kan. Jadi kita justru akan membuat masyarakat itu paham dulu, oh dengan gaji gue sekian, gue dapetnya net profitnya jadi berapa sih gitu. Dari situ baru kita akan offer, oke, dengan lo punya segini, kita bisa kasih buat apa yang lo saving, apa yang lo simpan bisa nambah nih gitu. Tapi berarti di Dana itu maksudnya udah ada fitur yang bisa kita mungkin nge-track pengeluaran gitu-gitu atau gimana? Nah ini bisa banget, ini mungkin juga salah satu kenapa orang bagus untuk pakai e-wallet gitu. Karena mungkin kebanyakan kalau masyarakat yang nggak pakai e-wallet, berarti dia kalau mau belanja apapun, dapat sesuatu, dia kan akan nyatet sendiri tuh. Atau dia habis belanja resipnya tuh disimpan sendiri kan. Kalau hilang malah bingung lagi kan. Jadi proses pembukuan, nyatet itu tuh jadi satu PR lah sebenarnya gitu. Nah kalau dia dimasukin ke digital, di Dana itu tuh ada, kita bilangnya ya transaction history lah. Gitu. Jadi riwayat transaksi lo nih selama beberapa bulan bahkan setahun tuh kayak gimana. Jadi kita benar-benar bisa ngeliat nih ada grafiknya, pengeluaran dia berapa, pemasukan dia berapa. Jadi dia benar-benar dengan satu HP aja, dengan satu apps ini aja, lo bisa benar-benar nge-track nih keadaan finansial lo gitu. Jadi dari situ akhirnya dari bulan lalu misalnya, oh ternyata pengeluaran gue tinggi juga ya, biar di bulan ini gue bisa gue turunin gitu. Jadi salah satu gunanya kita bisa nge-track transaksi kita itu biar kita bisa lebih aware sama kita kemarin udah berapa pengeluarannya, pendapatannya berapa, dan apa yang bisa kita lakuin di hari ini. Benar. Iya sih, akhirnya jadi melek finansial juga ya. Benar, balik lagi ke awal. Berarti Dana ini udah bisa dibilang super apps belum? Ya kalau mau dibilang super apps ya bisa juga gitu. Cuman kita memang fokus kita itu ke banyak hal sih. Kita nggak cuma fokus ke bagaimana proses pembayaran atau transaksi, tapi kita juga benar-benar memastikan proses transaksinya masyarakat itu benar-benar relate sama dia, terus benar-benar nyaman dan aman, terpercaya lah. Tapi berarti bisa dibilang pokoknya kalau misalnya taruh uang di Dana itu akan aman ya?
Aman dong. Aman ya. Aman dong. Kalau untuk sampai 10 tahun ke depan aman ya? Aman dong. Kan kita emang pengen mengenalkan tadi inklusi keuangan gitu kan. Kalau user nggak ngerasa aman, user nggak bisa merasa percaya ya akan sulit gitu. Jadi kita benar-benar nggak main-main soal kepercayaan, soal keamanan gitu. Jadi kita benar-benar concern sih terhadap itu. Oke, menarik banget sih. Kalau misalnya teman-teman nih masih bingung mungkin ya, beneran gak sih kalau naruh uang di HP itu aman atau enggak? Ini udah ada ininya ya. Udah dibuktikan ya, pokoknya aman, insya Allah lah ya, aman. Oke, tapi kalau misalnya dari tadi kayaknya kan masih kekurangan e-wallet secara general ya. Kalau dari dananya sendiri kira-kira nih yang perlu diimprove? Yang perlu diimprove sih banyak. Oke. Kita benar-benar nggak berhenti buat nge-improve gitu ya. Kita benar-benar melihat banyak fitur yang kita punya juga itu challenge baru. Apalagi yang bisa kita improve karena kita selalu apa yang udah kita buat itu kita akan selalu evaluate dan kita minta feedback ke user yang pakai gitu. Jadi kita benar-benar paham ternyata fitur yang udah kita buat nih ada yang bisa diimprove lagi nih. Ternyata ada user yang punya ide baru atau dia punya isu baru, itu kita bisa langsung ini jadi ide baru nih buat kita memperbaikin ke depannya. Jadi benar-benar kita nggak pernah berhenti sih kalau untuk proses inovasi gitu. Oke, nah Mas sendiri kan adalah seorang product designer atau product analyst ya. Kira-kira Mas itu biasanya dapat ide untuk fitur baru tuh dari mana nih? Nah, kalau ngomongin ide itu, kalau aku pribadi itu banyak ngobrol sama orang. Oke. Banyak ngobrol sama orang dari berbagai sudut pandang, dari berbagai background. Terus juga kita benar-benar memahami lingkungan kita nih, aware sama keadaan lingkungan kita lah. Gitu, aware sama lingkungan nih, kita sebenarnya lagi di mana sih, kita kayak gimana sih, apa yang sedang terjadi gitu. Jadi benar-benar memahami sekitar aja gitu. Karena dengan kita peka sama sekitar kita, orang-orang sekitar kita jadi tahu ternyata orang lain tuh punya masalah yang unik ya gitu. Atau ternyata dia kayak gini tuh bermasalah ya buat gue, ternyata enggak kok, tapi ternyata bermasalah. Kita akhirnya bisa bikin kita bisa nge-improve di suatu hal jadinya gitu. Iya, jadi lebih aware sama mungkin hal-hal yang dari sudut pandang kita tuh nggak kelihatan ya. Oke, berarti salah satu kunci adalah ngobrol ya sama orang. Benar. Berarti harus memperbanyak network. Bener banget. Nah, kira-kira ada nggak tips buat teman-teman di rumah cara memperbanyak network nih? Kalau untuk memperbanyak network sih sekarang karena zamannya juga udah banyak informasi ya. Jadi selain bisa cari komunitasnya untuk belajar product management atau untuk belajar di bidang tech industry, itu udah banyak, ada komunitasnya, ada YouTube juga pastinya. Terus mungkin juga ada bootcamp atau ada course. Jadi mungkin bisa nyari start dari situ sih. Oke, sip. Kalau Mas sendiri waktu itu akhirnya nyemplung ke product designer nih apa nih? Kalau aku pribadi sebenarnya otodidak ya. Oke. Otodidak, cuman karena melihat salah satu prospek bidang teknologi ini berkembangnya pesat, jadi emang juga punya minat di bidang ini. Jadi belajarnya pun excited lah gitu. Jadi benar-benar belajar, benar-benar nyari sana sini, walaupun otodidak pada akhirnya kita berdiri di tempat yang sama gitu. Jadi proses belajar tuh setiap orang bisa beda-beda lah gitu. Bisa dari mana aja juga gitu. Jadi ya kalau mau belajar di bidang tech industry kayak gini sangat-sangat sekarang itu potensinya dan possibility sangat besar sih. Iya ya, bener sih. Apalagi lagi di ini-inian banget sama pemerintah. Indonesia tuh butuh sekitar 9.000 tech gitu ya. Kan itu rumornya ya. Bukan rumor sih, memang udah ada statement seperti itu dari pemerintah gitu. Makanya mungkin akhirnya banyak yang melenceng ke teknologi nih, berbondong-bondong pengen jadi developer gitu. Oke, mungkin terakhir nih Mas, kira-kira ada nggak sih istilahnya kesan pesan atau mungkin sesuatu yang mau disampaikan buat teman-teman yang baru mau join ke dunia digital, dunia teknologi, apa yang harus mereka lakukan, dan kira-kira kenapa dari dengan banyaknya e-wallet harus milih Dana? Oke, kalau kita ngomongin pertama tadi soal industri digital gitu ya. Kalau teman-teman yang baru mau terjun atau justru baru tertarik atau gimana, itu bisa start dengan melihat ada apa aja sih yang terbuka di bidang digital ini. Kayak misalnya tadi ada product management, ada digital marketing, ada UI UX, banyak lah gitu. Jadi benar-benar coba start dari mempelajari industri dan produk-produk yang udah ada nih gitu. Jadi benar-benar start dari situ dulu. Dari situ kita bisa melihat ternyata
gue punya minat kayaknya gue jadi UI designer deh gitu, atau justru kayaknya jadi product manager tuh menarik gitu. Nah itu kita bisa start setelah kita benar-benar kenal dulu nih sama produknya sama industrinya, start dari situ dulu. Kan dari situ nanti bakal berkembang nih ternyata masing-masing kebutuhan user itu bakal bisa menyesuaikan sama yang minat kita gitu. Nah terus kalau ngomongin soal e-wallet kenapa harus pakai Dana? Karena yang pasti tadi di Dana itu fokus kita nggak cuma untuk pembayarannya aja. Kita benar-benar memikirkan ya kita mendigitalisasikan si dompet lah gitu. Jadi buat bayar, buat identitas, buat lifestyle semua itu udah dimasukin ke dalam satu aplikasi gitu. Ditambah lagi ya tadi soal keamanan, soal seamless dan benar-benar bisa dipakai di mana aja, accessibility itu benar-benar kita pikirin. Jadi kayak orang-orang, teman-teman atau masyarakat yang baru mau coba pakai e-wallet itu benar-benar nggak usah takut untuk pakai e-wallet apalagi pakai Dana gitu, karena kita benar-benar ngejagain nih apa saldonya masyarakat, saldonya orang, terus apa yang mereka lakuin di dalam tuh nggak benar-benar kita jaga lah gitu. Oke, menarik banget nih buat teman-teman yang selain kita dapat informasi soal produknya Dana, kita juga mulai melek lagi soal teknologi ya kan. Nah, berarti aku tadi kepikiran juga Dana ini berarti bisa transfer ke semua ini ya, bank, Bisa. e-wallet yang lain bisa ya. Oke, berarti memang kamu punya satu akun Dana aja itu udah bisa ke semuanya ya. Kalau ke e-wallet lain setahu aku kayaknya baru beberapa deh. Oh oke. Jadi yang tapi jarang juga sih ya kalau misalnya kita transfer antar e-wallet ya. Oke, tapi oke lah ya. Untuk satu aplikasi udah bisa mencakup semuanya, benar-benar bisa dibilang super apps atau menuju super apps kali ya. Kalau misalnya terlalu tinggi ya kan kalau super apps gitu. Oke, sekian perbincangan kita pada episode kali ini. Buat teman-teman yang mungkin mau nonton episode-episode sebelumnya, kalian bisa cek Spotify kita, Noise-nya juga udah ada, dan juga bisa lihat YouTube kita. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @G2Academy_Indonesia. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih mau kepo-kepo soal Dana, bisa kemana nih Mas? Nah, kalau untuk yang mau kepo soal Dana itu bisa buka IG-nya Dana, Days in Dana. Oke, sekian dari kita. Thank you sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.